وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها أبدان وشفائها ونور وضيائها وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة المباركة مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأوصافنا في أوصافهم وعلومنا في علومهم، ونستحضر أرواحهم زكية الطاهرة في هذا المجلس وفي هذا المسجد المبارك ألامنا ومشايخ هذه البلدة وأولياء هذه الجهة وتتعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مخاليق الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih diizinkan Allah
untuk hadir di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang sedih-sedih Allah bahagiakan, Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, wafatkan husnul khatimat, karuniakan keturunan salihin salihat, jadikan ilmu kita barakah manfaat, kumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena cuaca kurang bagus, kita harus jaga kesehatan dan berbanyak sholawat tibbil qulub itu. Insyaallah mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan yang deras, yang manfaat, yang barokah, sehingga tidak ada asap-asap lagi. Karena Masya Allah Pontianak ini ranking 1, Kalbar ranking 1 terparah ini asapnya. Di NTT gempa, di Kalbar asap, di Sunam, di Aceh belum selesai bekas-bekas kemarin, di Jawa kekeringan, bala musibah terus datang. Maka tidak ada cara lain kecuali kita menundukkan kepala kita, menyalahkan diri masing-masing. Tidak ada yang patut disalahkan siapa-siapa, fulan bin fulan. Salahnya kita sendiri. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, khususnya di bulan ini, bulan Rabiul Awal. Banyak sholawat tawassul kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Halimatus Sa'diyah yang menyusukan Rasulullah di saat hampir 1 tahun paceklik, kemarau panjang, tapi tak kala Rasulullah diambilnya, dibawa ke kampungnya, dia bertawassul kepada Allah, Allahumma bihaqqi hadzal maulud illa ma saqaitana al-ghaith. Ya Allah, barakah anak kecil yang mulia ini, turunkanlah kami hujan, dan diberikan hujan yang sederas-derasnya oleh Allah. Berkat bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Allahumma aghithna ghaithan hani'an muri'an mari'an mubarakan. Berikan hujan yang deras, yang berkah, yang banyak, yang melimpah, sehingga air-air tak payau lagi, asap-asap pun hilang, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang dikarang oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani alaihi rahmatullah. Kemarin kita masih membahas tentang hadis 3 macam golongan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang-orang yang menyempurnakan wudunya tak kala dalam keadaan yang susah. Yang kedua adalah menunggu sholat dari sholat yang satu ke sholat berikutnya. Itu yang kita bahas kemarin. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara shalah. Seseorang itu senantiasa, kata Nabi, berada di dalam keadaan seperti orang yang sedang sholat selama dia menunggu sholat. Paham maksudnya? Jadi kalau ada orang misalkan selesai sholat subuh nih, kemudian dia masih tetap duduk di masjid menunggu waktu isyraq
Kan isyraq solat juga, ya kan? Karena kalau mau nunggu zuhur kan kelamaan, ya kan? Nunggu isyraq, nunggu solat isyraq. Selama dia menunggu solat itu, dia mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Dia berada seperti orang yang sedang sholat. Berarti kalau 2 jam dia nunggu nih, 2 jam, hakikatnya dia sedang berada dalam keadaan seperti orang yang sedang sholat. Dengan catatan, selagi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, bukan membatalkan wudunya, membatalkan keutamaan orang yang menunggu sholat. Apa saja yang bisa membatalkan keutamaannya? Di antaranya ngobrol. Jadi betul-betul niat i'tikaf, entah hadir majelis ilmu atau berzikir atau baca Quran, yang penting tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Tidak ngobrol, misalkan nunggu tapi ngomong-ngomong, ngopi, apalagi sambil tambah ngerokok lagi, waduh. Dan di dalam masjid ya, di dalam masjid niat i'tikaf. Nawaitu fardhal i'tikaf. Nah, ini 3 niat i'tikaf yang saya diajarkan sama guru-guru kita, 3 niat i'tikaf. Biar niat i'tikafnya pahalanya lebih besar. Yang pertama niat nazar. Jadi i'tikaf itu dinazarkan biar pahalanya jadi pahala wajib. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku di dalam masjid. Nah, jadi pahalanya lebih besar. Tidak sama dengan orang niatnya nawaitul i'tikaf, itu kecil. Nazartu atau nawaitu fardhal i'tikaf, aku niat fardu i'tikaf, besar pahalanya. Atau mau lebih besar lagi, lebih luas lagi, nawaitu fi hadzal i'tikaf ala ma nawahu an-nabi wa aslafuna as-salihun wa ma 'alima Allahu min niyatin salihat. Ya Allah, aku niat i'tikaf seperti niatnya Nabi Muhammad SAW. Ada niat Nabi lebih luas, niat Nabi lebih banyak, niat Nabi lebih tinggi. Kalau kita niatnya mungkin sedikit, mungkin rendah, mungkin kurang luas, kita niat seperti niatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hal-hal yang membatalkan keutamaannya. Tidak ngobrol, apalagi na'udzubillah bermaksiat. Bermaksiat maksudnya apa? Ngobrolnya campur gosip. Allah. Majelis-majelis kita ni memang sudah tidak steril lagi ya. Rata-rata perkumpulan kalau kita ngumpul tidak lepas dari gosip. Loh, kita kalau nyebut orang ya, si fulan begini, itu udah gosip. Walaupun yang kita omongkan bukan kejelekan, ya kan? Tapi di belakang orang itu, orangnya tidak ada, itu namanya gosip. Walaupun yang kita ngomongkan benar, itu gosip. Kalau tidak benar, itu fitnah namanya. Betul tak? Kalau benar itu gosip, karena orangnya tidak ada di situ. Kan al-kalam al-inda dhahril ghaib. Kau membicarakan orang yang orang itu tidak ada di situ, gosip. Makanya ulama bilang akhir zaman ini kalau bisa udahlah iltizamul buyut, sering-sering melazimi rumah. Karena kalau udah keluar, udah ngumpul, udah mungkin udah gosip. Walaupun dikasih amalan sama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia ngasih amalan, kalau amalan ini dibaca setiap kita ngumpul, insya Allah kita selamat dari gosip.
Hah? Mau ke amalannya? Kayaknya ente baca amalan ini pun masih tetap tembus ya. Hah? Tak bisa Pak, kalau dah 2-3 orang ketemu ngobrol, tak mungkin tak ngomongkan orang, tak mungkin. Ya kan? Maka dari itu lebih baik sebisa mungkin. Makanya kalau mau jadi wali itu kan 4 itu. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi ngomong, sama menjauh dari manusia. Menjauh. Nabi Muhammad SAW yatahannath, paling tak suka banyak ngumpul-ngumpul sama orang. Pergi ke Gua Hira menyendiri. Lihat keadaan tidak memungkinkan. Ya, tapi tidak apa-apa, sesekali. Tapi usahakan nanti bubar dari majelis kita baca subhanakallahumma wa bihamdika. Itu sudah satu-satunya cara untuk melebur dosa kita. Baca doa kafaratul majlis setiap. Bahkan sekarang di tempat-tempat mulia pun mereka masih bergosip, masih bisa ngobrol, padahal innal kalam fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berbicara di masjid itu seperti menghabiskan pahala, seperti api memakan kayu bakar, habis. Mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Jadi hal-hal yang dapat menghilangkan keutamaan itu kita jaga. Kalau kita kepingin mendapatkan fadilah orang menunggu solat berikutnya, maka dia seperti dalam keadaan solat. Bahkan wal malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi. Bahkan para malaikat ikut bersolawat. Solawat di situ artinya mendoakan kepada siapapun yang masih standby di masjidnya atau di tempat sholatnya. Ya kan, di sini pakai kalimat musallahu. Musalla itu artinya tempat sholat, berarti umum, tidak harus di masjid. Karena Nabi tak nyebut masjid. Dimanapun kita sholat, mau di surau, mau di musalla, mau di tempat apa, pokoknya kita standby di tempat kita sholat tadi, kita tidak beranjak pergi. Maka malaikat pun selain kita dapat keutamaan seperti dalam keadaan sholat, begitu juga malaikat juga mendoakan, memintakan ampunan kepada kita, seraya mereka mengatakan dengan 2 doa, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu. 2, ya Allah rahmatilah orang ini dan ampunkanlah dosanya. 2 doa yang kita dapat dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Jadi kita bayangkan orang selesai sholat, kemudian dia tidak langsung bubar. Dia duduk, dia berzikir, dia baca Quran, dia berdoa, apalagi bisa menunggu sholat yang berikutnya. Malaikat terus mendoakan dia dan dia seperti dalam keadaan orang yang sedang sholat. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, tak kalah menjelaskan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di akhirat. Siapa itu? Yang di antara yang 7 itu adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini mohon maaf ya, untuk ilmu juga. Ada sebagian kawan-kawan kita yang keluar dakwah tabligh, biasakan mereka tuh ada istilahnya i'tikaf ya. I'tikaf. Kemarin anak punya kawan melakukan khuruj dakwah di Paris 2. Kebetulan dia bikin video begitu, i'tikaf di masjid. Setelah ngelihat bukan masjid, musholla.
Kalau musola tidak bisa i'tikaf. Syarat i'tikaf itu tak apa-apa. Nabi bilang mungkin bahasa ente saja mau tinggal di masjid. Cuman kan kalau ente pakai bahasa i'tikaf tidak bisa. Syarat i'tikaf itu di surau tak bisa i'tikaf. Makanya ente kalau separuh terakhir di bulan Ramadan mau i'tikaf, kan kita disunahkan i'tikaf, tak bisa ya di surau-surau samping rumah ente, tak bisa. Di musola tak bisa, apalagi di rumah tak bisa. I'tikaf hanya di masjid. Di dalam kitab fikih dibahas bab khusus tentang i'tikaf, apa rukunnya, apa syaratnya. Di antara syaratnya di masjid. Tidak bisa di surau, tidak bisa di musola, ya kan? Harus di masjid. Nabi Muhammad SAW, mungkin mereka ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan rumahnya samping masjid. Kadang beliau i'tikaf, kasurnya disimpan di situ. Kalau kita ke Raudhah itu kan ada tiang namanya tiang sarir. Itu tiang tempat Nabi meletakkan kasurnya di situ. Nabi i'tikaf di masjid, tidur, baring, tidak masalah. Yang penting tidak mengotori masjid. Yang penting tidak sudah izin dengan pengurus masjid, jadi masalah. Tapi di masjid. Kalau di luar masjid tak bisa i'tikaf, ya kan? Bagus, mereka itu bagus mengajarkan kita untuk melazimi masjid, memakmurkan masjid. Tempat aman tuh di masjid. Maka tak kala Fathu Mekah itu kan Nabi menaklukkan kota Mekah. Orang-orang semuanya ketakutan. Kata Nabi, man dakhalal masjid fahuwa amin. Siapa yang masuk masjid, dia aman. Masjid aman. Alhamdulillah, tempat keamanan di masjid ini. Maka karena masjid ini tempat aman, maka harus menjamin keamanan untuk siapapun. Tidak boleh ada orang ketakutan di masjid. Tidak boleh ada orang jadi risih ke masjid, jadi tak suka ke masjid. Makanya kita jaga adab kita di masjid. Jangan sampai orang tuh risih datang ke masjid, akhirnya orang tak suka, tak simpatik lagi ke masjid gara-gara kita, naudzubillah. Bersihkan sebersih-bersihnya, kasih pelayanan yang bagus. Kita kadang ghibtah tuh ya kayak iri gitu, iri dalam kebaikan maksudnya. Anak tuh ke Kucing Malaysia tuh, Masya Allah masjid-masjidnya, ya kan, betul-betul peduli gitu. AC-nya Masya Allah, beku ini kalau subuh-subuh nih. Kadang tuh surau kecil gitu, tapi Masya Allah. Tapi wallahu alam ya, katanya di sana pemerintah semua yang ngurus, ya kan, duit pemerintah semua. Kalau udah pemerintah sih ya pasti bagus lah, ya kan. Dia nyebut AC itu bukan AC, ikon. Sejuk, bersih, karpet bagus-bagus. Jadi orang tuh jadi semangat ke masjid gitu. Kadang kita mohon maaf ke masjid, sujud kening nih berpasir tuh. Kadang masjid yang ikonnya gitu, masjid yang jadi panutan gitu, masjid besar, tapi tidak bisa memberikan contoh. Kadang kita kecewa gitu. Karpetnya bau apa? Bau pengam gitu. Allah, tak ada marbotnya ke apa, mikir saya tu. Padahal Masya Allah duit kasnya belum dikemanakan duit itu untuk apa gitu, bukan duit pribadi itu, duit masjid, duit rakyat, tak boleh. Apa duit rakyat pula? Duit apa? Duit umat. Duit kas maksudnya sekali tengok duit kasnya sampai 300 juta. Tapi kasurnya bau bengam, apa kasurnya pula? Apa? Karpetnya. Na'udzubillah waliyadzubillah. Jadi bikin orang nyaman ya, harus dijamin keamanannya masjid ini. Karena Nabi yang ngomong, man dakhalal masjid fahuwa amin. Siapa yang masuk masjid harus aman, harus nyaman. Bikin orang tuh betah di dalam masjid. Jadi orang tidak cepat-cepat mau keluar dari masjid. Ini orang di masjid panas. Jadi orang bila nak selesai ini, ya kan? Orang pengen selesai lama. Ya kita jujur saja ngomong, tak usah kita munafik. Kita kalau masuk masjidnya sejuk, nyaman, bersih, betah lah ente. Amak, kalau bisa habis sholat tuh baring-baring loh.
Apalagi wangi, assalam, ya kan? Enak, nyaman, baring-baring lo, santai lo, ya kan? Kalau panas ini orang pengen keluar ya. Ada orang ente jadi penyebab orang tidak suka masjid, hati-hati. Berarti ente jadi mirlaqul khair, jadi gembok-gemboknya kebaikan. Ente mengunci kebaikan orang, tidak boleh. Jadi pembuka kebaikan, ya kan? Maka dari itu sensitif ya, hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Jadi ini bagian dari dakwah juga, bagian dari dakwah biar kita nih membuat orang termotivasi untuk ke masjid, gitu Pak. Coba orang pertama kali tak pernah pergi ke masjid, tiba-tiba baru tobat nih misalkan, pergi ke masjid, nengok masjid macam itu model, dah tak jadi tobat lah aku ni, dia bilang nih, solat di rumah ya lah, betul tak? Apalagi kayak pendingin AC ini yang lebih penting biasanya kan, karena masjid tu kadang panas, kadang ini, ya kan? Tak bisa, nanti jangan nanti bilang, oh orang yang sholat lah Beb harus memaklumi. Iya, kalau memang duit kas tak ada sih tak jadi masalah. Kadang beratus-ratus juta Pak, ada masjid sana tuh, tak usah kita sebut lah nama masjidnya, malu kadang, ya kan? Apalagi katanya masjid itu ada ikut campur tangan pemerintah juga, dapat dari pemerintah juga anunya. Oh ini berarti lebih besar lagi nih, ya kan? Kenapa tidak diperhatikan masalah itu? Ini tidak boleh zalim kita kepada orang-orang yang sholat. Jadi karena ini penting, di antara orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bukan berarti hatinya tidak mikirkan keluarga, tidak mikirkan pekerjaan atau urusan dunia, tidak. Tapi memang hatinya senang ke masjid, senang ya gitu ke masjid. Jadi habis sholat tuh dia tidak merasa alhamdulillah selesai dah sholat nih, cepat balik. Tidak begitu. Ya kan, tengok orang-orang kalau sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik semua. Tak ada yang mau zikir loh sebentar. Mungkin ya panas, mungkin apa, wallahu a'lam. Tapi kalau antum pernah sholat di Mega Mall lah, pernah sholat di Mega Mall, wangi, sejuk, nyaman. Orang habis sholat tuh santai, ya kan? Entah apa-apa dibaca, pokok santai, nyaman, menikmati gitu Pak, ya kan? Pernah ente sholat di Mega Mall? Anda pernah ke mall pas sholat gitu, wangi itu dah hilang-hilang lah. Pakai apa? Sampai anak tu mau nanya ke pengurusnya, pakai apa sih gitu Pak? Kok bisa wanginya tuh? Biasanya kan kalau pakai semprot-semprot tuh kan dia pas nyemprot ya tuh, habis semprot kan hilang kan. Ini wangi itu, wangi betul, tak hilang-hilang gitu wangi. Masya Allah, ya kan, sejuk, nyaman. Ayo, kalau orang yang hatinya sudah terikat dengan, ini bagian dari dakwah kita. Bagaimana caranya kita bikin orang-orang nih semua hatinya terikat dengan masjid, ya kan, supaya mereka nanti kita rame-rame insya Allah di akhirat dapat naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sehingga mungkin nanti dia pas balik pun dia masih terbayang-bayang, ada kesan gitu. Bila sholat lagi ini ya, nak balik lagi ke masjid, akan betah orang ke masjid. Itu tanda bahwa sholat itu sudah menjadi kebutuhan ruhani dia. Jadi bukan lagi sekedar kewajiban yang harus diselesaikan atau ditunaikan, tapi sudah menjadi hal-hal yang penting di dalam hidupnya. Ini renungan untuk kita semua. Ada sebagian manusia yang hanya menunggu masuk waktu sholat. Minan nasi man yantadhiru dukhula waktu sholat. Ada sebagian orang yang menunggu masuk waktu sholat. Tapi ada sebagian orang juga, wa minhum man yantadhir intiha as-sholat. Ada orang juga yang kerjaannya menunggu kapan sholat ini selesai, ya kan? Ini sudah beda dah nih. Yang tadi menunggu kapan masuk waktu sholat, yang satunya lagi kapan menunggu sholat itu selesai. Tapi ada lagi orang yang lebih tinggi daripada itu,
walakinna min ibadillahis salihin man idza faragha min salatin intadhara as-salata allati. Ketiga, dia menunggu waktu salat dan menunggu waktu salat berikutnya. Ini yang kita maksudkan dalam pembahasan kita tadi. Li'annal masjida indahum laisa makanan yaksilunahu indal hajati ila Allah faqat. Karena mereka menganggap bahwasanya masjid itu bukan hanya tempat yang didatangi untuk ketika kita butuh sama Allah saja. Ya kan? Yang tadinya lagi senang tak pernah ke masjid. Apa susah-susah, ada hajat, ada keperluan, ada yang mendesak, baru main-main ke masjid. Masjid bukan tempat didatangi ketika kita butuh saja, tapi masjid adalah al-makanul ladzi tatma'innu fihi qulubuhum bi dzikrillah wa taskunu fihi arwahuhum bil qurbi minhu. Masjid adalah tempat yang menjadikan hati mereka merasa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sampaikan hal-hal yang menunjang orang itu bisa tenang di masjid juga diperhatikan. Mungkin ya orang mau bilang di masjid tuh tenang, tapi kalau AC-nya panas, kira-kira tenang enggak itu? Bisa. Jadi hal-hal yang menunjang itu, kebersihan, kenyamanan, itu menunjang orang untuk supaya orang itu betul-betul merasakan ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada dua sisi sih. Walaupun kita katakan juga kalau memang orang tu betul-betul niatnya kepada Allah, mau panas ke, mau kotor ke, sebenarnya tidak ada masalah. Memang dia betul-betul hati dia sudah bersama Allah. Tapi tetap kita harus cerdas dan kita harus bijak juga untuk melayani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda tidak menyalahkan juga, tapi anda mendukung juga kalau pengurus masjid betul-betul memperhatikan masjidnya. Kecuali masjidnya di tengah hutan, memang tak ada pengurusnya, memang tak ada ketuanya, tidak ada marbotnya, tidak. Itu kita maklumilah, seperti kita misalkan musafir berhenti tengah jalan, suraunya atau masjidnya tidak ada yang ngurus, tidak masalah. Tapi kalau sudah ada strukturnya, apalagi ada kasnya, ada gajinya, nah itu harus diperhatikan. Di Mempawah tuh Pak, masjid sebesar itu, ya Allah, WC-nya kotor banget. Tadi disiram orang tuh kalau buang air besar, buang air. Anak tuh berapa kali acara-acara Singkawang, ziarah, singgah di sana, Allah mah kecewa gitu Pak, ya kan? Padahal Masya Allah masjidnya megah, tapi di bagian toiletnya sangat-sangat tak bisa ngomong dah gitu, ya kan? Nah, itu kan akhirnya orang apa? Udahlah, di anak ya di ngomong dalam hati, ada lah sholat sini lagi nih, ya kan? Kita ngomong, kita tidak munafik, kita ngomong adalah cari masjid-masjid yang lainnya lah awal wa akhir kayak ini, kan? Tak usah sholat sini lagi dah, macam mana nih model begini, ya kan? Jadi bikin orang tuh betul-betul menjadikan masjid itu mendapatkan ketenangan dan mendapatkan keamanan. Betul. Jadi setelah sholat fardu, dia tidak langsung pergi, duduk berzikir, baca Quran, atau ada majelis ilmu, datang hadir majelis ilmu, berdoa kepada Allah, atau hanya niat i'tikaf saja, sekedar untuk menunggu sholat yang berikutnya. Jadi satu sholat selesai bukan berarti hubungan dia dengan Allah selesai. Satu sholat selesai itu menjadi awal untuk menantikan sholat-sholat berikutnya. Nah, itulah yang disebut Rasulullah SAW dalam hadisnya, fadzalikar ribat. Fadzalikar ribat. Itulah yang disebut dengan ar-ribat. 3 itu kan kemarin tuh. Apa? Menyempurnakan wudu di saat susah. Yang kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa kemarin? Isbaghul wudu 'alal makarih, kemudian memperbanyak langkah ke masjid.
Kemudian yang ketiga ni menunggu solat ke solat berikutnya. Kata Rasulullah, tiga ini disebut dengan ar-ribat. Ribat tu apa? Jadi kalau ada jihad, peperangan, jihad, nanti ada orang yang bagian yang menunggu di perbatasan, ya kan, berjaga-jaga di perbatasan tertentu. Mereka tak tidur, tak apa, berjaga-jaga, ya kan? Pahalanya tiga tadi itu seperti pahalanya orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin di dalam jihad. Besar pahalanya, karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu ainin bakat yaumal qiyamah illa thalas. Semua mata akan menangis di hari kiamat, kecuali tiga mata saja yang tidak menangis di hari kiamat. Di semua mata akan menangis, bahkan tangisannya saking banyaknya sampai-sampai kalau perahu itu dijalankan bisa jalan. Saking banyak air mata orang menangis nanti. Makanya kata Nabi, kalau tak bisa nangis, nangislah. Kalau tak bisa, paksakanlah nangis. Minimal kita punya riwayat pernah nangis di dunia, biar tak nangis lagi di akhirat. Karena kalau nangisnya tak nangis di dunia, nanti nangis kalau nangis di dunia masih bisa kita cari solusinya, masih ada jalan keluar, masih ada yang ngusap air mata kita, betul kan? Nanti kalau nangis, bini itu ngusap air matanya. Tidak? Betul. Tapi kalau di akhirat nangis, udah tak ada jalan keluar lagi. Kecuali tiga mata saja yang tidak akan menangis di hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Nanti ada satu orang yang mau diazab di dalam neraka, mau dimasukkan ke dalam neraka, tiba-tiba ada satu bulu matanya ngomong, ya Allah, selamatkan dia, karena aku menjadi saksi bahwa dulu dia pernah menangis sekali saja karena takut kepada Engkau. Akhirnya dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ainun ghaddat an maharimillah, mata yang menundukkan daripada hal-hal yang diharamkan Allah. Di situ ada perjuangan. Lihat yang haram, kita tunduk. Iya. Kadang nunduk tapi masih jeling-jeling sikit. Tetap gini buka. Entah. Kita kalau nunduk kan mungkin yang jelek-jelek kali, kalau yang cantik-cantik ni payah nak nunduk kali dah. Ini cobaan, perjuangan, betul. Kadang Masya Allah tak berkedip. Jadi yang ketiga, ini perjuangan. Ana punya kawan di Madura, itu buka di YouTube tu ada Ustaz Kiai Abdul Bari itu. Dia pas, kan kita kalau 4 tahun di Tarim tu diizinkan haji. Makanya anak kemarin tu tak sampai 4 tahun. Kalau tidak anak haji sudah. Diizinkan haji karena dari Yaman ke Mekah dekat. Akhirnya mau izin, cuma dia belum kahwin kan. Dia bilang, "Beb," bilang ke Habib Umar, "Ya Habib, ini anak ni haji dulu ke kahwin dulu, Beb ya? Soalnya kalau haji dulu belum kahwin ni, pergi ke Mekah ni nengok orang Masya Allah. Ya kan? Seluruh dunia kan cantik-cantik, ini apa mungkin," dia bilang. Tapi Habib Umar ni kan beda, ngasih nasihat tu sikit ya. Kata Habib Umar, "Usduq ma'allah." Jujur sama Allah. Itu ya nasihatnya. Suruh apa? Suruh jujur sama Allah. Kau mau belum kahwin ke mau kahwin, kalau masalah ini maksiat ni, kau jujur ya sama Allah. InsyaAllah kau selamat. Kata beliau, kawan anak bilang, Allah mah Habib Umar ni kira ni anak wali kali ya. Maksudnya aku ni belum kahwin. Orang belum kahwin kan repot ya. Ya kan? Ya kan? Masih membara-bara syahwatnya. Kata Habib Umar bilang nasihatnya, kau jujur ya sama Allah. InsyaAllah kau selamat. Ya kan? Terus Habib Ali Al-Jufri itu pernah ditanya juga, "Beb, nih kalau di Tarim nih mau nengok perempuan yang bukan mahram nih susah. Jangankan mau nengok muka, nengok tangan pun tak kelihatan, ya kan? Hitam-hitam semua, tutup semua. Macam lah Beb nanti kalau balik ke Indonesia? Ya kan? Baru keluar pintu rumah ya udah
terbuka semua. Ya kan? Mau ditengok haram, tak ditengok. Nah, ini ente nih, anak tak ada begitu. Ente anaknya tak ada begitu. Ya kan? Tak ditengok mubazir lah kata dia. Macam makan tak mubazir. Akhirnya kata Habib Al-Jufri, justru ente beruntung tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena ente bisa mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang nanti di akhirat mendapatkan buku catatannya penuh dengan istighfar. Jadi setiap nengok astagfirullah, nengok astagfirullah, nengok alhamdulillah, betul. Banyak istighfar. Bila lihat istighfar, bila lihat istighfar. Berkata Rasulullah dalam hadisnya bilang apa? Pandangan yang haram itu seperti anak panahnya iblis, setan. Barang siapa yang bisa menundukkannya, maka dia akan digantikan kelezatan iman di dalam hati. Sebenarnya peluang untuk dapat pahala itu kita orang Indonesia lebih banyak. Cuman mampu kita ada kan begitu. Tinggal kembali kepada itu saja. Kita bisa menundukkan, mata kita nanti tidak akan nangis di hari kiamat. Dan yang ketiga, wa ainun sahirat fi sabilillah. Mata yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Termasuk mereka ni kan yang jaga di perbatasan ni kan tak tidur ya. Karena kalau tidur nanti lain ceritanya. Berjaga-jaga. Tapi kata ulama, hadis mengatakan termasuklah golongan orang-orang yang matanya berjaga di jalan Allah adalah orang-orang yang belajar. Kayak santri-santri itu kan tak tidur ngafal, ini termasuk dia dalam golongan orang-orang yang matanya bergadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 amalan kemarin itu dimasukkan dalam golongan ar-ribat, seperti orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Pahalanya seperti itu. Sangat besar sekali. Nah, itulah 3 yang disampaikan Rasulullah SAW. Nanti insyaAllah kita lanjutkan lagi di hadis yang berikutnya yang disampaikan oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Udah isyraq belum? Berapa menit lagi? Oh, tambah lagi. Mungkin ada pertanyaan? Ini orang baru nih. Orang baru cover lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tausiah tentang masalah masjid ini luar biasa subhanallah. Alhamdulillah. Cuman yang ingin saya tanyakan tentang masalah masjid ini, kayak contoh aja di tempat saya kan, tempat saya tinggal itu ada masjid yang dibangun oleh warga. Di situ belum didirikan sholat Jumat. Karena masalah problem manusianya ada yang tempatan juga, bukan apa namanya itu, mereka juga banyak yang di luar dan di dalam maksudnya. Tapi akad daripada developernya itu adalah masjid. Apakah hukum daripada bangunan yang dibangun oleh warga itu surau, langgar, musola atau dikatakan masjid? Yang dinamakan masjid itu apa maksudnya? Iya. Yang kedua, kadang-kadang ini ada orang bangun masjid di atas tempat sholat, di bawah tempat maksiat. Yang kira-kira kadang-kadang itu tahu para ulama. Ente nyinggung-nyinggung macam mana nih? Saya tak tahu. Maksudnya bertanya Ustaz, ini para ulama atau amir kita ini yang majelis ulama ini tidak memperingatkan atau menasihati daripada kepengurusan masjid seperti itu Ustaz. Ayo, jadi ada berapa pertanyaan tuh? Satu, tadi kriteria masjid, baru dinamakan masjid. Apa surau, apa musola, masjid. Kalau diniat si nazir wakafnya mewakafkan bangunan itu sebagai masjid. Jadi tidak cukup tanahnya saja ya. Tidak cukup tanahnya saja. Bangunannya juga harus diwakafkan masjid. Mungkin seperti yang tadi yang ente sebut, ada masjid atasnya sholat, bawahnya maksiat. Mungkin yang diwakafkan hanya yang atasnya.
Mungkin yang diwakafkan jadi masjid hanya, bahkan dalam fikih itu nanti dibahas kan, ente di rumah, ente ambil sajadah, ente letak di satu tempat di rumah, ente paku tuh sajadah tuh. Paku, ente niatkan ini jadi masjid. Jadi masjid. Ente bisa niat i'tikaf di situ. Anak punya guru Habib Umar, itu sajadahnya di mobil karena beliau lebih banyak di mobil ke sana ke sini. Udah dijadikan masjid supaya dapat niat tapi tak boleh kita melakukan itu. Nanti kalau orang melakukan itu semua tak ada orang ke masjid nanti. Ya kan? Semuanya nanti bikin masjid di rumah masing-masing. Pakai apa? Pakai sajadah. Nanti ujung-ujung masjid kok. Ini kita ngomong dalam masalah fikih, tidak usah dibahas. Intinya baru dia dinamakan masjid kalau si nazir wakafnya mewakafkan bangunan ini sebagai masjid, baru dinamakan masjid. Nah, gimana? Niat akad dari si nazir itu. Kalau dari awal bilang ini saya bangunan saya wakafkan untuk jadi masjid, maka jadi masjid. Kalau tidak diwakafkan jadi masjid, maka dia tidak jadi masjid. Adapun syarat-syarat sholat Jumat itu nanti dibahas, masjid-masjid yang memang layak atau diperbolehkan untuk diadakan sholat Jumat. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa? Masalah majelis ulama atau amirul mukminin kita nih, para ulama ini tidak kan mengetahui tentang hal tersebut. Tidak ada bertindak seperti menasihatin. Kalau itu anak tak paham, ente tanya dia langsung. Karena tak paham, mungkin dia. Nah, itulah kadang kita mau nyalahkan, mau ini kan, lebih baik kita datang saja kepada mereka. Apa kau tak ada bilang dia. Kalau ente tanya anak tak paham nih. Kalau nanti ada kenal apa, mungkin kita sampaikan. Tapi kalau tadi itu yang anak tahu yang antum maksudkan nih masjid. Paham, ya kan? Tapi kembali tadi itu, mungkin yang diwakafkan bagian atasnya saja, bagian bawahnya tidak diwakafkan untuk masjid, walaupun tetap menimbulkan kontroversi ya. Akhirnya orang bilang, Allah, masalah atasnya masjid, bawahnya ada orang buka aurat, ya kan? Tak usah kita sebut lah nama masjid, paham semua Pak ya, insyaAllah ya. Ente mungkin sering gak ke situ mungkin undangannya. Kan ada orang non muslim juga kan, tapi kalau non muslim kalaupun masuk masjid boleh dengan syarat di dalam safinah itu ada satu orang muslim saja yang mengizinkan. Tapi yang kita kurang nyaman itu kalau buka aurat ya, karena kebanyakan yang hadir itu ada yang buka aurat, bukan lagi tak pakai kerudung tapi sampai pakaiannya ya pakaian ala-ala dia lah. Mana nak kita nak ngelarang pula, dia bukan Islam kan? Tapi dia masuk ke daerah kita yang di situ kalangan masjid. Nah, itu bikin tak nyaman, apalagi sampai naudzubillah ya. Tapi wallahu alam, kalau masalah musik itu mungkin mereka paham lah, mereka matikan dulu mungkin kalau orang mau. Tapi macam mana pun walaupun orang tidak sholat, tapi tetap di atas nih masjid kan. Jadi kurang layak. Tapi wallahu alam, anda pun tidak paham gimana ceritanya kok bisa begitu. Yang pasti kalau masalah masjidnya yang diwakafkan itu masjid, yang tidak diwakafkan tidak masjid. Paling nanti masalahnya hanya karena lingkungannya saja kan, bercampur di situ antara masjid dengan bukan masjid. Tapi untuk baru dinamakan masjid kalau nazirnya mewakafkan bangunan ini sebagai masjid. Apa? Masalah sholat Jumat nanti memenuhi syarat lain lagi. Baru bisa diadakan masjid itu sholat Jumat kalau memenuhi syarat. Di pondok-pondok pesantren banyak di dalam pondok masjid, tapi mereka tidak sholat di pondok, sholat di kampung sama jamaah. Kenapa? Karena ada beberapa syarat yang tidak bisa dipenuhi. Anak punya kawan di Malikian, tahu Malikian enggak? Ya, tahu Semudun. Ada kawan anak Ustaz Khairul Adam, itu pondok besar. Bukan? Oh iya betul. Itu kawan anak tuh, anaknya itu. Anak kan ngisi kemarin di sana. Tetap mereka sholat di kampung. Tapi tak tahu tahun ini kayaknya santri sudah ramai memenuhi syarat. Mungkin sholat di pondok. Jadi bukan berarti tidak ada sholat Jumat di situ, tidak dinamakan masjid. Di Tarim itu 360 masjid.
Kampung kecil, besar Pontianak masih daripada Tarif nih. Masjid 360, tapi tetap sholat Jumat hanya di masjid jami. Masjid yang lain untuk sholat 5 masjid juga namanya. Tidak diadakan sholat Jumat, berarti bukan masjid, tetap masjid karena yang mewakafkannya, nazirnya mewakafkan ini kecil-kecil masjidnya. Cuman masjid ulama-ulama besar, masjidnya As-Segaf, masjidnya Ali Idrus, masjidnya Al-Haddad, masjidnya ulama wali-wali semua, mereka bangun masjid semua karena mengambil keutamaan barang siapa yang bangun masjid di dunia Allah bangunkan rumah jadi ulama-ulama itu semuanya bangun masjid tapi sholat Jumat hanya di masjid jami. Jadi kalau ada istilah bukan kayak kita ya, mau jami tak jami, masjid lain pun sholat Jumat. Jadi di sana tuh satu kampung semuanya Jumatnya hanya di satu pusat di masjid jami. Ada pun yang di luar, yang jauh dari masjid jami, mungkin nanti ada beberapa masjid juga yang sholat Jumat. Seperti di tempat anak di pondoknya Habib Umar itu dekat pondok ada masjid Ar-Raudhah namanya. Nah, di situ ada sholat Jumat karena Habib Umar sendiri yang khutbah. Di dalam pondok kita tidak dinamakan masjid sama Habib Umar, tapi dinamakan musola saja. Tapi lebih luas daripada karena beliau tidak mewakafkan ini masjid, maka tidak jadi masjid. Adapun Jumat di masjid jami, bukan berarti Jumat tidak ada, tidak dinamakan masjid, tetap masjid. Adapun karena mungkin di komplek itu belum memenuhi syarat, yang mustautinnya tidak sampai 40 orang, ya kan? Betul apa enggak? Kadang memaksakan. Anda ngisi di salah satu instansi di Pontianak ini di kantor BPK tuh, di samping kantor Golkar tuh di Ayani tuh, dekat Putri Raya tuh. Malah di situ memaksakan sholat Jumat, padahal yang hadir tak sampai 40. Kadang anak tak sholat Jumat, anak sholat zuhur habis itu. Ya kan? Dia bilang nanti Habib kalau pas nyampaikan nanti datang orang-orang, dia bilang. Sekalian anak khutbah, tak datang-datang orang, 11 orang. Habis itu dia bilang tak bisa nih, anak kalau ngambil pendapat yang anak sih bisa saja. Cuma dia bilang udahlah. Sholat zuhur ya Allah, anak bilang, karena nanti anak kalau anak sholat Jumat pun habis itu anak ngulang lagi sholat zuhur daripada tak ada yang ngawankan anak jamaah. Beda sholat zuhur ya, anak bilang. Yang penting tidak dengarkan khutbah tak apa-apa lah, anak bilang. Ya kan? Karena dia bilang rupanya cuti lah inilah, ya kan? Nah itu tak betul, anak bilang. Ya, berarti tidak bisa sebenarnya karena yang syaratnya itu bukan sholatnya Pak ya, 40 yang mustautin laki-laki baligh itu bukan di sholat, tapi mendengarkan khutbah. 40 itu di dalam syarat-syarat itu, di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu harus 40 orang yang mustautin, yang laki-laki, yang baligh itu mendengarkan khutbah. Kalau 39 saja yang mendengarkan khutbah, tidak bisa. Nah, begitulah insyaAllah. Pertanyaan bagus, mudah-mudahan ente tiap Sabtu datang sini terus. Iya. Nanti jangan datang sini. InsyaAllah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.